Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sama saya Mbah Jo dari Klaten. Kali ini saya ingin setelah pencangkokan akar, kali ini saya mau menaikkan atau kita angkat pohon sakura. Prosesnya ini sekitar 4 sampai 5 tahun. Tadi lupa nggak bawa meteran ini untuk diameternya ini agaran. Nah, kita setelah kita perkirakan akarnya sudah tumbuh, maka nanti kita angkat ini. Nanti beberapa. Sementara belum kita angkat, belum kita potong pangkal bawah, kita kurangi penguapan, yaitu kita potong cabang-cabangnya. Kita mulai dari pemotongan cabang, misalnya nanti kita biar ini jadi sebelum diangkat itu usahakan jangan sampai ada daun yang menempel di cabang, karena mengurangi barang atau nutrisi yang ada di kambium. Makanya kita sebelum kita rebahkan, kita kurangi, kita ambil cabang atau daun-daunnya agar nanti tidak ada penguapan dalam kambium. Akarnya kan belum mencari makan, maka kita nanti setelah ini kita potongi yang kita ini, lalu perlu kita spasi sekalian agar nanti di pembawaannya itu tidak terlalu berat. Maka kita potong. Karena ini nempel, kita ambil dari sisi sini, kita potong dulu. Nanti perapiannya nanti setelah tumbuh kita menurut saya pohon ini juga lumayan bagus. Kita hilangi cabang-cabang yang tidak dipakai, itu kita untuk gergajinya usahakan yang kecil agar ketiak-ketiak itu bisa terjangkau, karena gergajinya kecil. Maka kita usahakan untuk alatnya juga memadai. Kita pelan-pelan, sudah tua itu fisiknya juga sudah perlu penanganan yang khusus agar bisa selalu ini. Entah nanti kepake atau enggak, paling enggak kita usahakan ada sisa, ada lebihnya, untuk nanti antisipasi barangkali di sini enggak kelihatan kepake, namun setelah di atas pot kadang-kadang pandangan itu berubah.
kalau masih pakai seperti ini kita perlu perhitungan untuk menentukan mana yang harus dipotong, mana yang tidak dipotong. Nah ini sementara kita bikin panjang dulu, barangkali nanti dibikin asimetris bagus. Nah kita tidak langsung kita press, kita bikin yang sekiranya kecil. Kita ini hanya contoh pengambilan, bukan berarti pohon ini yang istimewa, bukan. Ini hanya cara untuk pengambilannya saja. Kita mungkin kalau orangnya suka asimetris ya ini nanti memanjang ke kanan. Nah, perlu gergaji agak besar ini. Kalau ini kan nanti setelah ini mungkin asem, waru. Nah, jadi kita banyak ragam, jadi segala macam pohon itu bisa kita buat walaupun tidak. Nah, nanti setelah itu pasti akan menemukan yang paling disukai untuk jenis pohon. Dan sakura itu. Ternyata pohon sakura bunga putih itu daunnya bisa lembut, bisa kecil sekali. Nah, ini nanti contohnya daun yang ada di belakang itu ada yang ini yang kecil sekali dan lebat ternyata. Maka kita perlu perbanyak cabang-cabang itu, kalau perlu kita stek. Pohon sakura itu kayaknya di stek bisa, karena jenis karakternya ini daunnya kulitnya walaupun tipis, ini di stek mampu. Makanya nanti kita perbanyak. Rotok ini barang. Jadi lekuan ini kita usahakan. Ini udah hampir kelihatan. Ini kayaknya pendek. Ini kita kita agak ke sana, agak muter ke sini. Itu ada pemirsa yang budiman tuh, Pak Kaji Mul ini. Ini yang biasa memberi semangat, memberi masukan pada saya. Ini Pak Mul, namanya Pak Mul dari Klaten. Tepatnya di daerah Tepus Miri, daerah Klaten. Ini Pak Mul. Pak Mul yang suka ngasih motivasi untuk suruh bikin pohon yang banyak. Suruh ini karena penggemar bonsai ini terlalu banyak, walaupun hasilnya nanti seleksi alam. Yang bertahan ya orang-orang yang benar-benar hobi. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan maka
nanti akan berhenti di tengah jalan. Nah, ini contoh daun sakura bunga putih ini ternyata bisa selembut ini, sekecil ini. Saya baru tahu ini tolong didekatkan. Nah, ini perbandingannya sama apa ya, daun yang lain seperti rumput. Ini kan segini, ini rumput yang kecil ini bisa sama santigi. Ini masih kecil ini. Mungkin kalau ini nanti bisa berkembang apa istilahnya banyak, ini mungkin akan lebat kayak pusu. Pusu itu ketika di alam itu juga daunnya lebar-lebar, tapi ketika di pot, nah ini mudah-mudahan nanti di pot bisa seperti ini, kecil seperti ini. Mudah-mudahan harapan kita. Mana gunting tadi. Aduh. Kalau bisa benar-benar kecil seperti ini, nah ini baru tumbuh, ini bisa lembut seperti ini. Nah, ini contoh baru tumbuh, bisa selembut ini. Makanya kalau bisa benar-benar di atas pot nanti seperti itu, ya bisa mudah-mudahan jadi bagus. Nah, ini hampir nampak depan sama belakangnya. Nah, ini dari menurut saya ini mungkin sementara dari sana, tapi kemungkinan besar karena ini dan awalnya sih dari sana. Mungkin kalau di sini nampak bagus, maka nanti bisa jadi pohon programan di alam itu belum tentu nantinya itu sesuai dengan harapan. Harapan nanti pertama mungkin dari sebelah sana, mungkin setelah panen kok nampak bagus dari sini, makanya kita nanti di atas pot baru kita tahu mana yang harus. Nah, ini sementara ini kita cari akar yang masih melekat di tanah. Kita berapa, nah ini akarnya udah nampak. Nah, kita buat, tolong minta cita-citanya juga ini kaji, Pak Kaji Mul. Nah, kita ini kan yang keluar tinggal yang ada di sisi depan, dan maksudnya yang kita sisakan kok sini, kenapa? Karena kemarin ini ketika dicangkok ini akar ini masih kecil, makanya untuk kehidupan kita ambil dari sini. Nah, ini udah nampak besar, makanya maksudnya kita sisakan akar itu kita potong yang besar-besar, yang kecil nanti bisa untuk apa, menambah besar. Nah, ini tinggal motong kecil-kecil. Dibantu oleh Lekmul. Lekmul ini di rumah apa, pembibitan bonsai. Kayak saya sering juga ngambil di tempatnya Lekmul ini. Asemnya ini sementara ada sekitar 300, terus Kawesta ada sekitar 250. Maka hubungi aja nanti Lekmul ini yang alamatnya Tepus mana ya kelurahannya,
miri. Nah itu, nah, inilah ini kita barangkali masih ada yang lupa. Ini potong sebelah sini. Nah lek mul ini warunya juga dari bibitnya laku sekali. Kalau saya mungkin nggak sempat bikin dederan dari biji, makanya saya ambil tempatnya Lekmul. Murah di tempatnya Lekmul. Kalau di tempat saya mungkin harganya 4 kali lipat dibandingkan dengan tempat Lekmul. Ini nampak, kok masih berat, berarti masih ada. Ini yang belum putus mungkin sebelah ini ya. Oh udah kok tinggal ini sebelah ini. Nah udah nah, sekarang tinggal mau nanti posisinya di atas pot. Nah, mau begini kayak, nah ini nampak puas walaupun hasilnya tidak sebagus yang diharapkan teman-teman, namun menurut saya ini juga udah lumayan utuh. Pohon ini termasuk utuh, tingginya paling 10, 20, 30, 40, 60, nanti mungkin 70 udah top, udah sampai ke top lah. Nanti nanamnya agak seperti ini. Nah, napasnya sampai ngos-ngosan karena udah tua, udah saatnya pensiun. Maka teman-teman kalau yang sepahan boleh melanjutkan ini, yang muda-muda ini untuk berkarya seperti ini. Nah, kita nanti setelah ini kita pengepotan. Nah ini sekarang banyak orang yang suka asimetris yang panjang, makanya ini mungkin nanti ada orang yang pendapat mending dipotong sini. Tapi kalau sementara saya sebagai produsen itu kita biarkan memanjang seperti ini, karena selera konsumen itu sendiri-sendiri. Maksudnya ada yang suka asimetris, ada suka yang yang informal biasa. Informal nanti kita potong sini kalau cenderung ke informal. Kakinya juga bagus, ini muter. Nah ini kemarin agak kecil, makanya kita bikin losan atau ground-groundan memanjang. Nah, ini alhamdulillah kakinya muter dan nampak. Nanti setelah di rumah kita sikat, kita kita biar nampak cantik. Kayaknya pengambilan mungkin nanti ada jenis lain yang perlu kita ini, ada Brazilian. Makanya untuk saya tidak fokus atau satu jenis, makanya ada waru, ada sakura, ada asem, ada Brazilian. Nah ini nanti kita mungkin seperti itu dulu. Nanti kita setelah pengepotan kita sampaikan yang terbaiknya untuk di pot bagaimana. Mungkin kalau sementara naikkan di pot itu potnya agak dibesar dulu nggak masalah, karena karena untuk memulihkan luka-luka potongan ini biar cepat. Jadi tidak perlu ideal dulu untuk potnya, kita perlu agak besar nggak masalah, karena untuk mengejar pemulihan potongan ini kan lukanya hanya di ini aja, kalau di bodinya hanya ini, nanti bisa ini. Mungkin seperti itu teman-teman saudara.
tuan-tuan bisa tanya jawab kalau memang cocok. Kalau nggak cocok ya kita hanya lihat saja, nggak harus cocok. Kita berkarya itu menurut pendapatnya masing-masing. Nah, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.